Terakhir kita telah sampai pada pelatih Akiko yang memberi instruksi kepada Ryosuke dan juga Marco, serta Gao Nakano yang berhasil menangkap bola tendangan pojok Seishiki secara apik. Dan seperti apa kelanjutannya, mari kita bahas. Setelah Gao Nakano berhasil menangkap tendangan pojok, ia langsung memberikan umpan kepada Ryosuke. Ryosuke di sini berkata jika dia tidak ingin ditarik keluar atau diganti lagi. Sepertinya emang pernah terjadi di mana Ryosuke benar-benar ditarik keluar. Ia yang menguasai bola, Haibara pun terlihat akan mempressingnya, tapi dengan gokil Ryosuke membuat bola melewati kepala Haibara. Nggak hanya itu, Sato yang berniat mengcover pun dilewati dengan cantik oleh Ryosuke. Para penonton pun terkejut dengan Ryosuke yang bisa melewati dua pemain Seishiki sekaligus, bahkan dengan skill yang epic. Namun saat Usui mau menghadangnya, Ryosuke kemudian memberikan operan ke tengah kepada Nagasaku. Nah, Nagasaku yang dijaga ketat oleh Nitobe, ia kemudian melakukan tipuan dan dengan mudah bisa memperdaya Nitobe ini. Nagasaku pun kemudian bersiap untuk melakukan tendangan, tapi Nitobe berhasil memblok dengan melakukan tackle. Tapi bola masih mengarah ke gawang, dan karena sebelumnya Inohara udah mengira kalau Nitobe gak bakal bisa memblok tendangan Nagasaku, Inohara pun seperti mati langkah. Namun untungnya bola masih mengenai tiang gawang dan membuat Ryuzan dapat sepak pojok pertamanya. Nagasaku di sini pun berkata kepada Nitobe kalau sebaiknya ia membalikan badannya sekali lagi, tapi ya sambil ngeledek gitu. Nitobe pun gak tinggal diam, ia berteriak ke arah Nagasaku dengan penuh semangat. Sebenarnya sebelum Nitobe berhasil memblokir tendangan Nagasaku, ia juga teringat perkataan Ubukata yang bilang kalau Nitobe harus lebih bersemangat. Ya, Nitobe di pertandingan ini memang semangat banget, bahkan ketika berteriak ke Nagasaku. Tapi ya, Usui kemudian memisahkan mereka berdua. Di sisi lain, Ubukata dan Yuki seperti lega karena Seishiki terhindar dari kebobolan. Yuki berkata jika salah satu pemain Ryuzan bisa dihentikan, tentu saja itu akan lebih baik untuk mental Seishiki. Ubukata pun menjawab jika itu benar, tapi ya para penonton yang hadir juga memberikan perbedaan untuk Seishiki hari ini. Ya, intinya sih Seishiki mendapatkan tekanan tidak hanya dari pemain Ryuzan yang hebat-hebat, mereka juga tertekan dengan teriakan penonton yang emang condong mendukung Ryuzan ini. Apalagi setelah melihat aksi Ryosuke yang sangat epic. Bahkan orang yang merekrut Usui berkata hanya sekali lihat aja dribble Ryosuke ini berbeda dengan para pemain yang lain. Atau ya bisa dibilang udah beda kelas lah. Aiba juga bilang kalau permainan Ryosuke ini mirip dengan dirinya, mendribble dengan kecepatan yang gila dan mengirimkan umpan di saat yang tidak terduga. Hoshina juga berkata jika Ryosuke ini mempunyai penilaian yang bagus, tidak memaksa untuk melewati Usui dan juga Kazama. Dan terakhir Tsunayama yang berkata muncul secara tiba-tiba lalu menunjukkan permainan yang tidak pernah seorang pun bayangkan. Menggunakan 99% kaki kirinya, Ryosuke Ikaria memanglah tangan kiri dewa. Semua orang memang memuji permainan Ryosuke, tapi berbeda dengan pelatih Akiko. Sanagi berkata jika permainan Ryosuke itu menakjubkan, tapi pelatih Akiko bilang karena tidak mencetak gol itu tidak berarti apa-apa. Pelatih Akiko malah memuji dirinya sendiri karena keputusannya yang tidak memainkan Ryosuke kemarin. Dan hari ini Ryosuke berlari dengan sangat liar. Nah, Ryuzan yang dapat sepak pojok, Ryosuke mendekat ke arah Kazuhiko yang akan mengeksekusinya. Kazuhiko pun berkata jika Ryosuke ini fantastis, tapi Ryosuke berkata untuk melakukannya. Dari sini memang gak ada yang terlihat aneh. Bahkan para penonton pun berkata kalau Ryosuke yang bakalan mengeksekusi tendangan pojok itu. Namun Ubukata yang melihat dari televisi terlihat panik dan bilang kalau ini buruk. Para pemain Seishiki yang sedang mengatur pertahanan juga terlihat kaget, pasalnya Ryosuke ini gak menendang tapi malah mendribble bola. Ternyata saat Ryosuke menghampiri Kazuhiko, Kazuhiko sebelumnya udah menendang
sedikit. Ryosuke yang sebelumnya minum di pinggir hakim garis juga sebenarnya ia memberitahu pada wasit kalau bolanya udah ditendang. Ya, aku pikir kalian juga pasti pernah lihat kayak gini di TV-TV. Nah, Ryosuke yang mendribble ia pun kemudian melakukan tembakan, bahkan Inohara aja terlambat bereaksi sama tendangan Ryosuke ini. Ryosuke pun pede kalau tendangannya bakalan masuk dan sudah mengangkat tangannya untuk selebrasi. Namun sayangnya ada Kazama yang kemudian berhasil menyundul bola. Bola sundulan Kazama memang menyelamatkan Seishiki dari kebobolan, tapi ya Ryuzan masih dapat sepak pojok lagi. Para pemain Seishiki yang lain pun memuji Kazama, namun saat Kimista berkata jika Kazama melakukan kerja bagus, ia malah diolok-olok oleh rekan-rekannya. Tapi ya pemain Seishiki memang selalu gokil seperti biasanya. Nah, saat Ryosuke melakukan tendangan pojok, ia mengarahkan bola yang tinggi dan emang umpannya yang sangat bagus. Tapi Inohara kemudian berhasil menangkapnya dengan sangat sempurna. Bola pun diobarkan kepada Nitobe dan ia kemudian mengirimkan vertical pass kepada Kimista. Namun Kimista yang dipressing Kazuhiko, ia dibuat terjatuh dengan kekuatan Kazuhiko yang nggak normal. Wasit pun menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran dan bola masih tetap dikuasai Seishiki. Kimista kemudian mengingat kembali apa yang dikatakan Taira sebelum pertandingan melawan Ryuzan. Dan di dalam hatinya, Kimista bilang orang yang kekuatannya kayak tank atau orang yang bermain bola seperti anak kecil dan orang yang disebut harta karun Jepang, semua pemain itu sangat bersinar di tempat ini. Ryosuke yang mendengar perkataan Kimista pun seperti dibuat bertanya-tanya oleh Kimista ini. Dan para penonton pun pada bilang jika Kimista adalah pemain yang sangat bagus. Namun di nasional dia tidak terlihat seperti itu. Tendangan bebasnya memang sangat luar biasa, tapi Indo, Taira dan juga Ryosuke adalah gelandang ofensif yang masuk ke dalam top 10. Jika dibandingkan dengan ketiganya, tentu aja Kimista tidak lebih baik daripada mereka. Menjaga bola di tengah pasti akan sangat sulit, ia harus membuat waktu dan ruang terlebih dahulu. Bahkan jurnalis pun bilang jika Kimista itu lemah dan gak mungkin pelatih Akiko tidak menyadari itu. Nah, Haibara yang menguasai bola, ia kemudian mengirimkan umpan ke tengah kepada Kimista. Para penonton pun sangat menyayangkan itu karena ya Kimista udah jelas kalah sama Kazuhiko. Tapi Kazuhiko di sini mempressing Kimista sembari mengangkat tangannya dan juga seperti menahan kekuatannya. Ya kita semua juga tahu kalau Kimista itu sangat hebat dalam tendangan bebas. Ryuzan tentu gak mau membiarkan Seishiki dapat tendangan bebas, apalagi posisi Kimista ini udah di depan kotak penalti. Pelatih Akiko pun bilang jika Kimista ada di bawah Ryosuke dari segala aspek, tapi ada satu pengecualian. Kimista melampaui Ryosuke dalam hal tendangan bebas. Hoshina pun di sini berkata kalau dia sedikit tersentuh. Faktanya di sepak bola modern, gol yang lahir dari tendangan bebas itu cuma 20%. Tapi jika kau punya seorang penendang yang luar biasa, itu akan berubah menjadi 50% bahkan lebih. Itulah kenapa Ryuzan sangat berhati-hati terhadap kemampuan Kimista ini. Marukawa dan Kai juga berkata jika hat-trick Kimista dari tendangan bebas saat melawan mereka telah menjadi legenda dan Ryuzan pasti melihat pertandingan kita. Aiba juga bilang awalnya ia menganggap Kimista hanya pemain kelas B, tidak mempunyai kekuatan fisik, bahkan dengan melihatnya sekilas ia bisa tahu. Tapi kekuatan Kimista yang sebenarnya adalah tidak tahu kapan harus berhenti. Bahkan sebogah batu jika dipoles terus-menerus ia akan menjadi sebuah permata. Hoshina juga kemudian bertanya-tanya seberapa banyak Kimista menendang untuk sampai ke level itu. Pelatih Akiko di sini pun seperti terlihat jengkel dan meminta untuk para pemainnya tidak memberikan Seishiki tendangan bebas. Pelatih Akiko berpikir kalau awalnya ini hanya sebuah kerikil yang tidak berarti. Tapi di situasi ini kehadirannya sangatlah menjadi sebuah perbedaan. Kimista yang sebagai tombak, ia telah berevolusi menjadi perisai yang sangat keras. Ya, walaupun Kazuhiko sudah mengurangi kekuatannya, tapi Kimista tentu masih merasa kesulitan untuk bisa melewati Kazuhiko. Namun, ia kemudian berhasil mengirimkan umpan terobosan kepada Mitsuki, tapi tentu aja Mitsuki nggak bebas gitu aja. Ada Marco yang menghadangnya.
Marco yang mengcover dan menghadang Mitsuki, tapi ia berlari dengan sangat cepat. Bahkan Hoshino berkata di kecepatan Marco yang seperti itu normalnya sih nggak bakal bisa berhenti secara tiba-tiba. Tapi yang mengejutkan, Marco berhasil berhenti dengan sempurna. Nah, Mitsuki pun kemudian mendribel ke belakang Marco yang baru aja berhenti. Marco yang sepertinya sadar dan memprediksi itu, ia merenggangkan kakinya ke belakang. Tapi Mitsuki masih bisa menggeser bola dan bisa melewati Marco. Namun sayang banget tendangan Mitsuki selanjutnya melebar dari gawang Nakano. Mitsuki yang menyanyikan kesempatan untuk mencetak gol, tapi kocaknya ia malah meminta maaf dan bersujud di tengah lapangan. Orang-orang pun bilang jika duelnya dengan Marco tadi juga seperti menjadi pembukaan untuk pertarungan selanjutnya. Nah, Ryuzan yang mendapatkan tendangan gawang Nakano langsung memberikan operan kepada Ryosuke. Ia yang dijaga ketat oleh Kimista, Ryosuke memutuskan untuk tidak menerima umpan itu. Ia malah langsung melakukan satu sentuhan dan mengoparkan bola ke sebelah kanan. Aiba yang melihat itu berkata apa yang dilakukan Ryosuke ini memang terlihat simpel, tapi sebenarnya butuh teknik yang tinggi untuk bisa melakukan itu dengan sempurna. Nah, bola yang dioperkan di sebelah kanan lapangan, ternyata di sana udah ada Marco yang kembali berhadapan dengan Mitsuki. Nagasaku pun terlihat meminta bola, tapi saat Mitsuki melirik ke arahnya, Marco dengan cepat melewati Mitsuki. Bahkan Hayase yang ada di belakang Mitsuki dan melakukan tackle, Marco juga bisa menghindarinya. Marco emang pemain yang luar biasa, meskipun mempunyai tubuh yang besar, tapi kecepatan mendribelnya gila banget. Bahkan Mitsuki aja mengakui kalau Marco ini cepet banget. Namun tentu aja pertahanan Seishiki nggak segampang itu ditembus. Usui yang bekerja sama dengan Suzuki akhirnya bisa membuang bola ya, meskipun dengan usaha yang enggak gampang juga. Nah, bola buangan Suzuki tadi mengarah kepada Hayase. Hayase di sini pun terlihat kena mental melihat kemampuan Marco ini. Bahkan saat Mitsuki meminta bola, Hayase sama sekali tidak bereaksi dan ia kemudian malah ditabrak oleh Marco. Hayase yang ditabrak Marco pun terpental bahkan sampai keluar lapangan. Wasit pun di sini menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran dan saat Marco meminta maaf kepada Hayase, Hayase bilang jika ia enggak apa-apa. Ya, tapi Hayase di sini juga terlihat mimisan. Tapi berkat Hayase, bola kemudian menjadi milik Seishiki. Kimista pun terlihat akan mengeksekusi tendangan bebas. Sebenarnya di sini Mitsuki juga meminta bola, tapi ia masih dibayang-bayangi oleh Marco. Kimista pun memutuskan untuk melakukan long pass kepada Gazama. Kurusu di sini sih bilangnya jika umpan Kimista itu luar biasa karena Kazama yang emang bebas tanpa penjagaan. Namun Sukamoto berkata jika itu tidak baik karena di sana ada Kazuhiko yang secara mengejutkan bisa mengintersep umpan Kimista. Kazuhiko yang bisa mengintersep umpan Kimista, ia pun kemudian mengoper ke belakang kepada Shimura. Sayuri di sini pun bertanya-tanya kenapa Kazuhiko nggak langsung menyerang aja. Ternyata Kazuhiko ini mengatur ritme serangan para pemain Ryuzan dan berkata ke Shimura untuk tidak terlalu terburu-buru. Pelatih Akiko yang melihat itu pun memutuskan untuk duduk dan Sonagi juga tampak senang karena pelatih Akiko sekarang seperti menyerahkan semua kepada para pemain, apalagi dia yang terlihat lebih tenang. Kursu berkata jika itu nggak apa-apa karena jika Ryuzan bermain bola di belakang itu tidak terlalu berbahaya. Namun Naki menjelaskan jika kiper sangat membenci permainan seperti itu. Apalagi penguasaan bola Ryuzan sangat berpengaruh untuk berapa gol yang bisa mereka cetak. Kazama juga sangat paham akan hal ini. Saat Ryosuke menerima umpan, Kazama juga terus menekannya. Tapi Ryosuke yang mempunyai skill di atas rata-rata bisa dengan mudah melewati Kazama. Bahkan Ryosuke melatih Kazama dengan cara ngolongin. Namun Sato kemudian berhasil membuang bola, tapi sayangnya bola buangan Sato berhasil dikuasai oleh Kazuhiko. Kazuhiko yang dibayang-bayangi oleh Oshiba, ia kemudian memberikan umpan kepada Marco di sisi kanan. Marco pun dihadang oleh Hayase lagi dan Mitsuki yang berusaha mencuri bola dari belakang. Tapi walaupun sudah di pressing dua orang, Marco masih bisa menguasai bola. Bahkan ia dengan mudah mengoper
dioper kepada rekannya. Jurnalis pun berkata kalau Ryuzan seperti mengincar sesuatu, dan ternyata ini memang sudah pernah dilakukan Ryuzan saat melawan Ichibiyoshi. Ryuzan yang sebelumnya menyerang dari Marco yang di sayap kanan, mereka memindahkan bola ke sayap kiri. Para pemain Sesiki pun seperti dibuat bingung dengan Ryuzan yang memindahkan bola ke sisi sayap mereka, dan saat Marco menguasai bola lagi, ia melakukan long pass diagonal kepada Ryosuke yang ternyata tinggal one on one dengan Haibara. Haibara yang berniat untuk mengulur waktu agar rekan-rekannya mundur, tapi ia malah dilewati dengan mudah oleh Ryosuke. Bahkan Nitobe yang deket aja belum sempat melakukan covering. Ryosuke pun tinggal one on one dengan Inohara, dan di sini kita akan diperlihatkan teknik spesial dari Ryosuke ini, dimana ia seperti mencongkel bola, namun bola kemudian berbalik ke Ryosuke lagi. Sebenarnya niat Ryosuke ini agar Inohara keluar dari gawangnya, tapi saat melihat Inohara masih stay, ia pun terkejut, dan saat akan melakukan tendangan, Nitobe berhasil menyentuh bola terlebih dahulu. Ryosuke pun seperti paham Inohara ini tipe kiper seperti apa, dan Inohara berkata kalau dia emang merencanakan ini bersama Haibara. Inohara pun kemudian melemparkan bola kepada Haibara yang melakukan overlap, namun Haibara yang maju dengan cepat, dan para pemain Sesiki belum ada yang bisa memberikan support. Ia pun dihadang oleh Mitsuura, tapi Haibara kemudian memutarkan badannya dan berhasil melewati Mitsuura. Haibara pun terus maju dan berteriak untuk para pemain Sesiki bergerak. Dan itu juga menjadi akhir dari pembahasan kita di video kali ini. Di video selanjutnya kita akan diperlihatkan Kazama yang menjadi inti dari serangan Sesiki. Dan jika ada kritik atau saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan bye bye.